Baik, untuk berikutnya adalah daun ya. Tadi sudah akar, batang, sekarang daun. Nah, kalau prinsipnya daun memang ketika dibandingkan dengan akar dan batang itu ada perbedaan yang prinsip sekali ya. Karena kalau di daun itu kan tidak ada kambium seperti batang dan akar. Namun di daun ini menjadi bagian yang penting sekali untuk proses fotosintesis. Artinya nanti akan ada jaringan-jaringan yang spesifik untuk itu, ya, untuk proses tersebut. Nah, nanti kita akan lihat jaringan apa yang bertugas dalam proses fotosintesis. Nah, kalau untuk penyusunnya kurang lebih sama ya. Ada yang disebut dengan epidermis. Kalau epidermis kan merupakan jaringan dasar yang memang dimiliki hampir semua organ ya, yang letaknya ada di bagian luar. Nah, kalau untuk daun uniknya kan kalau daun itu kan punya bagian atas sama bagian bawah ya. Nah, epidermisnya pun begitu. Jadi ada epidermis bagian atas sama epidermis bagian bawah. Nah, fungsinya yang jelas sebagai proteksi ya, sebagai pelindung untuk mencegah terjadinya penguapan, kemudian sebagai tempat untuk transpirasi atau pertukaran gas ya, atau ada beberapa jenis tanaman yang daunnya itu sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Kan ada beberapa jenis tanaman yang daunnya berair ya, seperti lidah buaya. Nah, itu kan salah satu contoh tanaman yang daunnya itu banyak airnya. Tuh. Nah, ada beberapa derivat atau turunan dari epidermis, semua tergantung dari kebutuhan tanaman itu untuk perlindungan. Ya, ada kutikula, ada stomata, ada trikoma. Kalau untuk stomata, sepertinya hampir semua tanaman punya, ya, atau yang dikenal dengan istilah mulut daun. Nah, kalau kutikula ini hanya beberapa jenis tanaman yang memang struktur daunnya itu lebih tebal, hampir kayak batang, ya, yang fungsinya untuk mencegah terjadinya kekeringan. Nah, kalau untuk stomata ini memang mutlak hanya ada di daun. Dia sebagai tempat untuk terjadinya pertukaran udara, terutama untuk jenis tanaman yang ada di darat ya. Kalau ada di permukaan air, ada di air itu beda lagi ya, seperti teratai itu beda lagi. Nah, kemudian ada trikoma. Nah, kalau trikoma ini bisa dilihat pada gambar ya. Jadi bentuknya seperti duri gitu ya, yang sebagai perlindungan. Namun ada beberapa fungsi lagi ya yang memang ini sangat penting untuk proses adaptasi, misalkan sebagai tempat atau alat untuk penyerap air ya, garam maupun apapun yang memang itu berkenaan dengan nutrisi yang ada di lingkungan ya. Ada juga yang memang berfungsi untuk pencegahan penguapan secara berlebih ya. Semua tergantung dari kebutuhan dari tanaman tersebut begitu. Nah, ini kalau untuk mulut daun ya, jadi ketika diamati menggunakan mikroskop itu bentuknya seperti ini. Kenapa dikatakan mulut? Karena memang hampir mirip persis seperti mulut ya. Ini bisa menutup, bisa membuka. Jadi pada saat menutup dia mencoba untuk mengurangi supaya tidak terjadi banyak penguapan. Kalau membuka ya berarti dalam kondisi yang normal. Artinya memang ada pertukaran gas ya yang ada terjadi pada tumbuhan. Kalau manusia sih nggak perlu repot, kita punya sistem respirasi yang memang mengatur pertukaran oksigen di dalam tubuh kita. Sedangkan kalau pada tanaman kan tidak ada. Jadi punyanya adalah alat bantu seperti ini berupa stomata yang ada di permukaan daun. Selain itu juga ada istilah boliform sama filamen ya. Kalau boliform itu disebut juga dengan sel kipas, jadi dia bentuknya seperti kipas ya, berlekuk seperti ini. Jadi nanti ada beberapa tanaman yang daunnya itu menggulung. Menggulung ini bukan berarti terjadi karena dia disengaja gitu ya. Karena memang menggulung sendiri ya, yang tujuannya untuk melindungi dari paparan sinar matahari ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya, tumbuhan itu pun ada upaya-upaya untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari yang berlebih itu dengan cara menggulung daunnya ya. Ada filamen. Nah, kalau filamen ini sebetulnya hampir sama ya, perlindungan juga. Kalau untuk boliform itu terhadap sinar matahari, kalau pada filamen itu untuk melindungi supaya tidak banyak kehilangan air
ya. Jadi agar tumbuhan itu tidak mengalami kekeringan. Nah, filamen ini bentuk sel-selnya dia bisa menyimpan air ya, jadi tidak mudah keluar gitu ya, tidak mudah hilang, dia bisa menahan air sehingga tidak mengalami kekurangan. Gitu. Nah, ini adalah derivat atau turunan dari epidermis ya. Bentuknya macam-macam tergantung dari kebutuhannya. Nah, tadi saya menyampaikan kalau di daun memang beda dengan batang atau akar yang memang khas banget dengan istilah kambium gitu ya, apalagi yang dikotil. Kalau yang monokotil kan menyesuaikan, dan selain itu juga mau dikotil maupun monokotil tuh khas sekali adanya jaringan pengangkut ya, silem dan floem. Begitu pula dengan bagian-bagiannya. Nah, kalau untuk daun, karena erat kaitannya dengan proses fotosintesis, ini ada jaringan yang memang perannya itu sangat dominan ya dalam proses fotosintesis. Yang pertama adalah jaringan mesofil ya. Jadi jaringan mesofil ini isinya adalah parenkim ya, disebut juga sebagai jaringan penyokong, memperkuat ya supaya daun tidak mudah rusak, tidak mudah koyak gitu. Yang mana jaringan mesofil ini ada beberapa fungsi yang itu menjadi fungsi penting ya untuk kelangsungan hidup tanaman tersebut. Yang pertama jelas dia memiliki jaringan untuk proses fotosintesis ya. Ada jaringan palisade ya, dan juga ada jaringan spons atau yang dikenal dengan jaringan bunga karang. Dan karena punya untuk jaringan fotosintesis yang jelas sebagai tempat fotosintesis, dan karena fotosintesis itu akan menghasilkan nutrisi, jadi sebagai tempat untuk penyimpanan sementara sebelum diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Nah, dalam mesofil ini yang khas sekali ya, itu ada jaringan tiang sama jaringan palisade. Sorry, jaringan sports ya. Kalau jaringan tiang namanya jaringan palisade juga. Kenapa dikatakan jaringan tiang? Itu karena bentuknya dia panjang-panjang seperti ini dan sejajar dan rapat ya. Sedangkan kalau jaringan spons atau bunga karang ya, kalau kalian pernah lihat spons atau bunga karang itu kan dia ada apa rongga-rongganya, dan jarak antara satu dengan yang lainnya kan dia lebih lebar gitu ya dibandingkan dengan jaringan palisade atau jaringan tiang itu tadi. Nah, kalau untuk jaringan palisade atau jaringan tiang itu bentuknya seperti pagar ya. Ya dia susunan selnya rapat ya seperti ini. Nah, ini fungsinya memang berkaitan dengan proses fotosintesis gitu. Nah, sedangkan kalau jaringan spons atau jaringan bunga karang itu bentuknya dia lebih longgar ya, lebih apa namanya, tidak seperti jaringan tiang yang tersusun rapat gitu, dan bentuknya heksagonal, susunannya longgar ya, jadi dia sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan maksudnya hasil dari fotosintesis gitu ya. Kan kalau yang palisade itu tempat terjadinya fotosintesis, sedangkan kalau spons atau bunga karang itu sebagai tempat untuk menyimpan sementara ya hasil dari fotosintesis sebelum diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, jadi mereka saling bekerja sama ya. Nah, kalau untuk berkas pengangkut di daun pun juga ada. Jadi jangan dipikir hanya pada batang atau akar saja ya. Ya bagaimana mau ngangkut nutrisi yang sudah dihasilkan dalam proses fotosintesis kalau tidak ada berkas pengangkut. Yang ada nanti cuma mandek di organ daun saja, tidak bisa diedarkan ya. Tetap ada silem, tetap ada floem. Nah, di sini memang bisa kita lihat kalau pada daun itu sangat berbeda sekali formasinya ya dengan yang di batang, tapi secara prinsip sama ya. Kan kalau untuk jaringan pengangkut pada daun kan tidak ada kambium seperti pada akar ya, pada batang di mana daunnya bisa membesar gitu ya, diameternya gede, waduh nanti yang ada roboh tanamannya ya. Kalau pada daun tidak ada, hanya membedakannya itu nanti dia pembagian silem dan floemnya, dan lebih lebih tertata dengan baik gitu ya. Kalau untuk yang dikotil kita lihat di sini ya, jadi ini bagian atas ada jaringan silem, kemudian di bawahnya ada floem ya. Kemudian ada jaringan spons di sini. Kemudian ada jaringan palisade gitu. Sedangkan kalau untuk yang monokotil dia bentuknya seperti ini. Jadi ada floem,
Ada silem. Di mana silem ini dia ukurannya lebih dominan ya dibandingkan dengan foam. Dominan tuh artinya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau ukurannya sebetulnya ya hampir hampir ini hampir sama ya, lebih gedean silem, sama-sama lebih gedean silem. Karena mengingat peran dari silem itu kan dia mengangkut air, zat-zat hara yang ada di dalam tanah ya. Jadi kapasitasnya harus lebih besar gitu dibandingkan dengan untuk yang mengedarkan sari-sari makanannya yang sudah dibentuk dari proses fotosintesis. Kemudian ada jaringan penguat, jadi daun pun juga harus ada jaringan penguat atau penyokong ya, sama yang mana itu terdiri dari jaringan kolenkim sama sklerenkim ya. Kalau untuk jaringan penguat yang itu berupa kolenkim ya, itu bisa kita lihat beberapa tumbuhan terutama yang daunnya itu lebih kokoh ya, lebih dominan tebal, itu biasanya dia lebih banyak ya. Biasanya itu selulosannya lebih tebal juga gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa jenis kolenkim ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ada kolenkim angular ya, bentuknya seperti ini. Ada kolenkim lamelar ya. Kemudian ada kolenkim anular ya, dan ada kolenkim lakunar ya. Jadi bentuknya kolenkimnya macam-macam tuh, tergantung dari jenis daunnya ya. Jadi contoh saja ya, kalau kolenkim angular. Jadi kolenkim angular ini jaringan kolenkimnya mengalami penebalan yang itu pada bagian sudut-sudutnya ya. Jadi dia lebih kokoh gitu ya. Biasanya jaringan ini banyak ditemukan pada daun seledri gitu ya. Jadi semua tergantung dari karakteristik tumbuhannya. Nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian ada sklerenkim. Nah, kalau sklerenkim ini penguat juga ya. Dia biasanya sih dijumpai pada yang sifatnya itu berserat gitu ya. Daunnya tuh berserat kuat gitu ya, seperti serat rami, tahu rami ya. Kemudian ada beberapa daun hibiscus ya. Jadi memang tipe daunnya itu kalau banyak orang yang memanfaatkan itu bisa dijadiin benang ya, lebih kuat ya, lebih kokoh karena adanya serat-serat itu tadi. Itu adalah serabut sklerenkim ya. Oke, itu kemudian bunga ya. Kalau bunga sebetulnya ini sudah hampir sama saya jelaskan di morfologinya ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi bagian-bagiannya dari kepala putik ya sampai semuanya disebutkan ya dari nomor 1 sampai nomor 16 ini saya silakan nanti dibaca kembali ya. Kemudian ada bagian-bagian dari bunga ya, itu yang khas saja ya saya jelaskan. Ada daun kelopak dan daun mahkota. Kalau dalam bahasa ilmiahnya namanya sepal dan petal ya, dan kebalik. Kalau daun kelopak itu sepal, kalau apa namanya? Kalau petal itu daun mahkota. Struktur anatomi sepal dan petal ya. Ini biasanya digunakan untuk proses fotosintesis ya, yang meliputi ada epidermis, ada jaringan dasar ya, ada jaringan pembuluh. Kemudian terdiri dari sel-sel parenkim ya, ada stomata yang itu khas gitu ya. Dan ditemukannya ada laticifer dan idioblast. Nah, ini nanti biasanya diamatinya pada saat mikroskopis itu kelihatan ya. Oke, untuk daun. Kemudian stamen ya. Stamen ini terdiri dari filamen dan anter ya. Jadi kalau filamen, jadi filamen itu dia kayak apa tuh namanya tangkainya lah ya. Tapi tangkainya si tempat wadahnya serbuk sari gitu ya, yang mana di situ kan sebagai tempat untuk penyimpanan kelamin jantan yang nantinya akan membuahi gitu ya si putik gitu. Nah, dalam filamen itu terdapat beberapa bagian ya
yang tersusun oleh jaringan dasar yang sifatnya parenkimatis dan punya fokola gitu. Sedangkan kalau untuk epidermis filamen itu juga ada bagian disebut dengan kutikula dan trikoma. Ya, kalau anter khas banget ini. Kalau anter itu ada 4 kotak ya. Jadi ada bagian 4 kotak sari yang ini isinya adalah mikrosporangia, atau nanti di dalamnya ini ketika sudah matang itu dia akan pecah gitu ya, dan serbuk sarinya akan menyebar gitu. Ada juga yang tipe tanaman yang harus dipindahkan menggunakan hewan ya, misalkan seperti lebah. Ada juga yang secara alami dia pecah sendiri terbawa oleh angin sehingga bisa mencapai pasangannya begitu. Nah, ini secara mikroskopisnya pengamatannya ya, ini adalah anatomi kotak spora pada tanaman lili, bunga lili ya. Jadi ini adalah bagian epidermisnya, ini adalah endonya, ada bagian yang disebut dengan tapetum ya, dan ada bagian tengah ini adalah mikrosporanya. Jadi inilah yang nantinya akan matang ya. Jadi spora-spora pada bunga tersebut yang nantinya akan menjadi polen atau serbuk sari itu. Nah, yang selanjutnya serbuk sari atau polen ya. Jadi ini adalah sel kelamin jantan ya. Jadi lebih banyak gitu mereka. Jadi lebih banyak, akhirnya peluang untuk proses pembuahannya itu lebih mudah. Artinya lebih potensi untuk bisa berhasil gitu ya. Jadi sel gamit ini bentuknya bulir-bulir halus ya, tergantung dari jenis warna bunganya. Biasanya sih ngikutin warna bunganya ya. Kemudian lebih dominan biasanya juga warnanya kuning. Yang ini biasanya dimiliki oleh tanaman yang berbunga. Yang itu golongan dari spermatopita, yang itu banyak di bagian ujung-ujung dari sari bunganya. Ya. Jadi dinding sari sel serbuk sari itu ada bagian intin, ada bagian eksin. Ya, kalau intin itu bagian lunak di bagian dalam, ya. Kalau eksin itu bagian luar. Nah, ini untuk putik. Nah, tadi sudah serbuk sarinya, sekarang putiknya. Ya, putik itu bakal ya, bakal buahnya gitu ya. Yang itu akan menjadi tempat untuk tumbuhnya biji gitu ya, yang nantinya akan membentuk tanaman baru gitu. Nah, kalau untuk karpel atau putik gitu ya, itu ada bagian-bagiannya. Di sini ada bagian yang besar ya. Ini namanya adalah ovarium atau ovula. Kemudian ada bagian tangkai putiknya dan ada bagian kepala putiknya. Jadi semuanya saling menyokong ya satu dengan yang lain. Kemudian ada bakal buah ya. Kalau bakal buah masih kelanjutan dari putik tadi ya, tapi letaknya di bawah dari bagian-bagian tadi. Dia bentuknya seperti rahim ya kalau pada manusia. Jadi tempat adanya embrio. Jadi ini warnanya kuning atau keorenan lah kalau diibaratkan seperti itu ya. Jadi disinilah tempat terjadinya pembentukan biji ya. Jadi biji tanpa adanya buah itu hal yang sangat tidak mungkin karena semua berawal dari buah dulu baru terbentuk biji. Biasanya dari bunga. Bunga itu kan ketika sudah terjadi proses fertilisasi atau penyerbukan, itu dia akan tanggal semua bagian-bagian bunganya ya, mahkotanya segala macam udah lepas, tinggal ada yang menggembung bagian buah ya, buah itulah kan hasil dari proses fertilisasi itu ya. Kemudian nanti setelah menggembung, setelah membesar, nanti bagian tengahnya akan ada biji. Nah, biji itu berada di bakal buah begitu ya, artinya dalam hal ini yang akan meneruskan generasi berikutnya. Jadi berbunga dulu, kemudian berbuah, lalu berbiji. Ya, ini prosesnya seperti itu. Nah, ini adalah untuk materi anatomi ya. Artinya saya mencoba untuk membuat materi ini sesingkat mungkin, tapi ternyata tetap banyak ya. Artinya meskipun sudah banyak, belum semuanya saya sampaikan karena mengingat waktu
ya. Kalau saya sampaikan semua nanti satu semester nggak cukup ya. Jangankan satu pekan, satu pertemuan, satu semester aja nggak cukup ya. Tapi paling tidak ini adalah poin-poin yang sekiranya kalian dalam mata kuliah farmakognosi untuk proses identifikasi itu paham gitu ya. Jangan sampai nanti hal yang mendasar ditanya bedanya buah sama biji, bedanya daun sama akar itu apa tuh masih bingung. Jangan sampai itu terjadi ya, karena hal yang sangat membuat miris ya kalau di antara kita masih ada yang bingung ngebedain mana daun mana akar gitu kan. Disuruh bikin simplisia dari daun yang dibuat malah akar, yang dibuat malah yang lain ya. Jadi harus paham betul setiap karakteristik paling tidak itu bentuknya seperti apa ya, fungsinya apa. Artinya dalam hal ini kalian harus banyak membaca. Karena kalau dibekali dengan materi yang saya sampaikan saja tentu sangat-sangat tidak cukup. Ini saja saya sudah banyak sekali mengurangi cut-cut ya, meng-cut info-info yang menurut saya tidak begitu harus saya sampaikan, tapi paling tidak kalian harus baca sendiri ya, bukan sesuatu yang harus saya sampaikan langsung. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya masih ada waktu kurang lebih 30 menit karena hanya bisa sampai pukul setengah 12. Jadi 30 menit ini saya gunakan untuk melanjutkan materi Anfisman ya, yang kemarin kita melanjutkan untuk proses sesi review atau sesi tanya jawab ya. Jadi dipersilakan teman-temannya yang ini kan Farkok yang mengambil hanya kelas khusus ya. Diinfokan untuk yang kelas reguler untuk bisa bergabung ya. Saya tunggu kurang lebih 2 menit ya dari sekarang.